apa kabar pemirsa? Semoga dalam keadaan selalu bahagia dan juga sehat ya dimanapun Anda berada. Bersama saya Dita Zulaika dalam program motivasi dari Sinfo TV. Apalagi kalau bukan program kesayangan kita, Win Wonder Inspiration, karena hidup harus menjadi lebih baik. Nah pemirsa, hari ini senang sekali rasanya karena sudah hadir dua panelis kita. Yang pertama ada Tania. Halo Tania, apa kabar? Hai Kak Dita, kabar baik hari ini. Kabar baik. Dan juga ada satu lagi panelis kita yang paling ganteng nih, ada Kak Rain. Apa kabar Kak? Alhamdulillah kabar baik Kak Dita. Kabar baik, luar biasa ya. Pemirsa di rumah, tidak hanya dua panelis karena kita sudah kedatangan salah satu sosok yang sangat inspiratif dan juga bisa memotivasi banyak orang di Indonesia ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Mindiarto. Kita sambut bersama-sama Pak Min. Halo, ketemu lagi. Cerah sekali hari ini Pak. Iya, selalu cerah. Selalu cerah Pak ya. Silakan duduk Pak Min. Oke, terima kasih. Iya. Gimana nih Pak Min kabarnya? Kabarnya perlu dan harus selalu lebih baik. Wah, bener sih ya. Sesuai dengan tema kita juga Pak hari ini Pak. Pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali ya. Bagaimana agar menjiwai profesi. Mungkin pemirsa di rumah penasaran ya dengan apa sih menjiwai profesi. Tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, kembali lagi dalam program kita Win Wonder Inspiration. Nah pemirsa, sesuai dengan tema kita hari ini ya, bagaimana menjiwai profesi. Aku mau nanya nih sama narasumber kita, ada Pak Min di sini Pak. Ya, Gimana Pak Min tentang tema kita hari ini, menjiwai profesi? Silakan. Ya, sebuah tema atau topik yang perlu kita angkat ya. Kenapa hal ini perlu kita angkat? Terkadang kita ingin pekerjaan sesuatu X gitu ya, sesuai dengan pendidikan, sesuai dengan passion, sesuai dengan mungkin duitnya di sana udah gede gitu ya. Kira-kira begitu. Oh, ini deket rumah gitu ya. Kadang-kadang kan seperti itu harapan kita. Tapi faktanya nyaris hanya 30% kali yang bisa mencapai itu. Harapan itu paling sekitar segitu. Nah, kenapa? Pasti lapangan pekerjaan itu tidak inline atau tidak matching antara kuantitas lulusan kampus atau pendidikan tertentu dengan lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga akan terjadi sebuah gap ya. Nah gap ini mau nggak mau kan nggak mungkin kita mau jobless, nganggur gitu. Ya udahlah kalau nggak ada kerjaan ini gue diem aja nggak usah kerja gitu kan. Ya nggak juga gitu kan. Mau nggak mau kan hari ini harus kerja. Nah akibat harus kerja tersebut maka mau tidak mau kita menerima tanggung jawab atas pekerjaan yang sudah kita bidik. Kira-kira begitu ya. Nah ada sebuah perbedaan sekali yang sangat mendasar teman-teman generasi, kalau mau bicara generasi apa, generasi dulu, generasi apa namanya, baby boomers, generasi X dengan generasi kekinian, generasi Z atau generasi alpha sekalipun ya, alpha awal kan sudah mulai bekerja. Maka definisi passion itu sudah berbeda total, ya berbeda total. Kalau secara deskriptif nge-search ke Mbak Google, passion itu apa sih? Sebuah aktivitas pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, kesenangan, kesukaan gitu ya. Agar ketika kita melakukan pekerjaan tersebut penuh sukacita dan bisa melakukan secara totalitas gitu ya. Kita kira begitu. Namun kalau kita beradaptasi dan mengenal generasi-generasi sebelumnya, yang disebut passion kan bukan sekedar menikmati pekerjaan sesuai, tetapi di mana kita diberikan tanggung jawab atas pekerjaan tertentu, maka disitulah kita harus bekerja secara totalitas, itulah passion. Ya contohnya, kalau kita merefleksi terhadap saya punya pengalaman, saya orang teknik. Tapi pekerjaan sebagai orang sales, ini kan ya bumi langit, jauh banget. Iya. Tapi kalau kita tidak menjiwai ketika saya bekerja di suatu itu, ya bisa-bisa kan bubar atau bisa-bisa juga saya tidak bisa berkarir. Kira-kira begitu ya. Maka ini perlu difahami bahwa terjadi pergeseran atau peluang pekerjaan dengan pendidikan itu tidak matching. Nah, pertanyaan apa yang harus kita lakukan di dalam hal ini? Pertama adalah ada sebuah kecerdasan yang perlu kita miliki. Yang dulu bicara kecerdasan kan boleh bilang hanya IQ. Iya. Kecerdasan intelektual, wah nilainya skornya tinggi dan seterusnya. Kemudian bergeser ada lagi
EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi, mengelola emosi. Kemudian ada lagi SQ, spiritual quotient gitu, kecerdasan spiritual kerja ya. Nah, maka di dalam menjawab bagaimana kita bisa menjawab profesi tersebut, kita perlu memiliki kemampuan beradaptasi. Yang disebut dengan adaptive quotient, kecerdasan beradaptasi. Karena kenapa? Sekarang dunia kan perubahannya begitu cepat. Betul. Begitu cepat kalau kita masih dengan old style, gaya lama, ya nggak ngejar, nggak bisa ngikuti. Nah, ini yang sering terjadi gap juga saat ini. Wah, itu kan generasi dulu, generasi sekarang kan berbeda. Nah, ini kan sudah terjadi gap nih. Kenapa? Tidak terjadi sebuah adaptasi. Maka bagaimana agar profesi itu bisa menjadi sebuah yang berkelanjutan dan menjadi sebuah peluang untuk berkarir, maka dibutuhkan kecerdasan yang disebut dengan adaptive quotient, kecerdasan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mampu untuk bisa beradaptasi? Nah, itu kan merubah mindset, merubah behavior, ya, merubah ya pola kerja, bahkan mungkin merubah keinginan sekalipun. Maka perlu dilakukan yang disebut dengan enlargement. Kita perlu memperluas, ya, memperbesar kita punya capacity. Jadi bukan lagi yang disebut dengan seseorang bekerja itu memiliki sebuah komitmen semata-mata, tetapi juga butuh enlargement. Kapasitas kita semakin tinggi. Artinya apa? Multi kompetensi dituntut. Kedua, kita juga perlu memiliki sebuah empowerment, ya, memiliki sebuah kemampuan, kekuatan, kekuasaan yang lebih besar, ya. Yang ketiga, kita juga butuh enrichment, pengayaan. Ya, enrichment itu pengayaan. Jadi ilmu di kampus kita boleh adaptasi, tetapi jangan lupa juga bahwa apa yang sudah kita peroleh di kampus itu menjadi sebuah hal yang sakral. Ya. Kita perlu belajar juga ke saudara-saudara kita, ke senior-senior kita tentang apa yang dia miliki saat ini. Nah, untuk menjawab tiga tadi, enlargement, empower, dan enrichment, maka dibutuhkan networking. Wow, keren sekali Pak ya. Nah, pemirsa, setelah ini kita akan melihat sesi ya tanya jawab dari panelis-panelis kita. Nah, Pak Min, panelis kita sudah menyiapkan 4 amplop nih Pak. Tapi ini amplop isinya pertanyaan Pak, bukan angpau. Oh, kirain duit. Udah kaget duluan ambil. Pak Min ya. Gimana nih panelis? Pak Min harus milih dulu ya mau amplop yang mana, habis itu nanti panelisnya yang akan menjawab bertanya Pak. Oke. Baju saya biru ya. Nah, saya pilih biru. Kira mau pilih yang mana merah? Setelah itu nanti hijau. Hijau. Jadi kita lihat Oke. dulu pertanyaan dari amplop warna biru. Oke Pak Min, menyambung tadi tema kita ya, bagaimana agar menjiwai profesi nih. Pertanyaan pertama dari amplop biru kita yang pertama nih. Bagaimana sih Pak Min caranya membangun kebiasaan positif yang mendukung kinerja kita optimal nih terkait dari profesi yang kita jiwai ini? Bagaimana kita berpikir positif dalam menjiwai profesi tentunya ya. Pertanyaan itu adalah sebetulnya sudah menjadi sebuah jawaban. Kalau motivator begitu Kak ya. Pertanyaan ini bagaimana agar saya bisa positif? Iya. Kebiasaan positif. Ya biasain positif. Kan gitu kan. Jangan negatif. Ini menarik Pak tadi, biasakan positif gitu ya Pak ya. Konteks antara positif dan kesannya kan ada positif dan negatif. Iya. Hanya kan kita juga mesti berhati-hati dan waspada Pak. Nah, dengan catatan tetap kita membangun sebuah kebiasaan positif tadi ya, katanya ya. Nah, bagaimana nih Pak menjembatani hal ini Pak untuk situasi ini agar kita tetap positif dan juga membangun kebiasaan positif dalam kondisi kita juga dalam keadaan waspada dan aman gitu Pak. Iya. Baik. Secara norma tentunya, secara meaning, mestinya positif itu memberikan sebuah refleksi juga positif. Ya, walaupun sesaat penerimanya bisa negatif, contoh seseorang berkata jujur belum tentu bisa diterima dengan baik. Gitu kan ya, gitu ya. Iya, betul. Nah, namun kita perlu juga memahami bahwa kejujuran itu walaupun kedengaran di telinga tidak nyaman, tidak enak atau menyakitkan,
tetap lebih mulia dibanding kebohongan yang mengenakan telinga. Setuju sekali aku sih dengan Daripada kebohongan yang dibungkus manis. Iya, gitu lah ya. Nah, Rekaman juga ya. baik. Nah, seseorang yang mampu mengatakan sesuatu yang positif ini kan salah satunya adalah kejujuran, trust. Ya, ketika saya mengatakan seseorang punya kinerja buruk, kalau kita kaitkan dengan pekerjaan, kinerja buruk. Untuk nice leader mengatakan, oh ya enggak apa-apa, memang begitulah, Anda sudah berusaha baik, tapi coba usahakanlah lebih baik deh, gitu kan ya, itu nice leader. Iya. Tapi the great leader tidak akan menjawab begitu. Ketika Anda berkata performanya buruk, akan mengatakan, Anda punya performa buruk. Wah. Luar Jujur, biasa. karena buruk memang faktanya gitu loh. Walaupun Itu pahit, the great Pak, ya. leaders. Nice leader beda, dibungkus dengan sesuatu yang agar kelihatan enak, nyaman. Tetapi akibatnya apa? Ketika seseorang dipuji, ya, performanya buruk kemudian dipuji, dibungkus dengan sesuatu, nggak apa-apa, situasi sulit, Anda berusaha baik. Akibatnya apa sih? Secara tidak langsung memberhentikan dia untuk bertindak optimal. Oke. Gimana nih panelis? Kayaknya kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Iya, ini ya. betul. Terkait hal ini Pak, apa peran pola pikir dalam menghadapi tantangan dan kegagalan dalam menjalani sebuah profesi Pak? Apa tantangan pola pikir ya? Pola pikir kan sebetulnya kalau kita bicara pola pikir itu negatif dan positif lah ya. Ada dua kubu yang bertolak belakang, kemudian dilihat dari sisi mana ya. Contohnya ketika orang kepepet mungkin harus bertindak tanda petik kriminal. Secara norma umum itu negatif. Tetapi buat dia positif karena harus menghidupi keluarga. Nah, kan gitu kira-kira begitu ya. Sama kayak bohong demi kebaikan. Iya, betul. Bohong kebaikan. Lip service ya. Kembali ketika hal itu bicara tentang hanya individu Anda dan saya, mungkin dua-duanya menjadi kebenaran karena buat dia mencuri, merampok dan segala adalah kebenaran buat dia pada saat itu. Oke, Pak Min, kita tahan sebentar ya. Kita lanjutkan lagi nih pemirsa. Gantungnya keren deh. Iya. Kita gantung dulu karena kita akan tahu jawaban selanjutnya setelah yang satu ini. Tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, masih bersama saya Dita Zulaika dalam program kesayangan kita Win Wondering Inspiration. Nah, kita akan melanjutkan lagi nih. Tadi sempat terpotong Pak Min ya. Pertanyaan dari panelis, jawabannya juga boleh dilanjutkan Pak Min? Baik, jadi setiap tindakan kita, ya satu kejadian, kemudian bisa saja 3-4 orang melakukan tindakan yang berbeda. Ya, tindakan berbeda itu bisa bertolak belakang total, bisa setengah benar setengah. Tetapi pada saat itu adalah sebetulnya kebenaran mutlak bagi si pengambil keputusan. Nah, kebenaran mutlak ya bagi pengambil keputusan. Contohnya ketika terjadi pencurian, buat dia menyolong itu adalah demi kebaikan menyelamatkan keluarga contohnya. Tapi bagi orang lain melanggar undang-undang, melanggar hukum. Nah, kembali mana yang benar? Maka ada disebut dengan hukum yang disebut dengan hukum negara yang akan menjadi wasit, atau ada lagi yang disebut hukum adat, atau bahkan hukum negara dan hukum adat pun mungkin tidak bekerja pada situasi itu, maka ada hukum sosial. Ada hukum sosial yang bekerja gitu ya. Nah, inilah yang kita sadari bahwa mana yang benar dan tidak, maka ada hukum sosial yang harus menjadi sebuah patokan juga. Kenapa? Saya dikucilkan, tidak baik, bahkan mungkin ada hukum agama dan semacam-macam gitu ya. Nah, inilah sebetulnya sebagai juri dan bagaimana menjembatani. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dalam artian, kalau hal itu betul-betul terjadi pada seseorang, maka kembali saya harus bisa memahami meaning of the life. Arti daripada hidup. Ya, arti dari hidup itu begini, kenapa sampai saya tidak punya pekerjaan? Nah, itu kan harus direnungkan. Bisa saja saya punya pengetahuan kurang, relasi kurang, atau tampilan saya nggak bagus, atau saya punya pengalaman buruk dan seterusnya sehingga saya tidak mendapatkan pekerjaan, maka tidak punya pendapatan.
kira-kira, atau bisa juga karena satu dan lain hal sehingga saya tidak bisa hidup lebih baik, lebih layak. Nah itu ya, maka perlu kita koreksi. Kalau kita bicara tentang motivasi, kita perlu koreksi apa yang harus saya perbaiki. Ketika pengetahuan saya bermasalah, saya tidak diterima karena pengetahuan, maka saya harus tingkatkan pengetahuan. Ketika saya tidak diterima karena tidak punya pengalaman, maka saya harus asah dan beli pengalaman itu. Beli dan asah gitu ya. Dari mana? Bahwa beli pengalaman itu tidak selalu saya harus menjiwai atau saya melaksanakan pengalaman tersebut. Bisa juga dengan membeli orang lain, pengalaman orang lain, cerita orang lain gitu ya. Nah itu yang disebut dengan membeli pengalaman. Membeli dengan apa? Bisa harus bayar ikut seminar, atau membeli dengan apa? Dengan waktu. Saya mau kulonuwun kepada orang-orang yang lebih senior. Proses belajar. Iya, luar biasa. Gimana Kak? Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Masih banyak. Oh masih banyak Pak, tenang aja Pak. Banyak. Nah tadi Pak kita bicara soal motivasi gitu ya. Iya. Ternyata yang menjadi pertanyaan yang paling krusial ini nih, gimana sih Pak cara menjaga keseimbangan kita antara kehidupan profesional bekerja sebagai sebuah profesi dan bagaimana seorang pribadi menjaga dirinya sendiri Pak agar ya kita tetap bersemangat, tetap termotivasi ya. Kita Betul. sekarang nih banyak loh orang Iya. yang gila kerja gitu kan ya Pak. Lupa istirahat, gila kerja, lupa keluarga. Di generasi ini gimana nih Pak menurut Bapak? Oke. Sebetulnya dia sudah membalancing antara pekerjaan gitu ya, mungkin dengan leisure-nya dialah umpamanya itu. Tetapi balancing of life itu kan tidak cukup hanya dengan 2 indikator tadi. Bekerja secara totalitas, mati-matian dan bahkan sampai mati beneran gitu ya. Amit-amit Pak ya. Kemudian dengan dia mementingkan dia punya income pribadi ataupun pendapatan. Nggak cukup balancing of life itu hanya 2 indikator. Ada indikator lain, family, healthy, kemudian bagaimana menurut kaidah-kaidah kalau kita beragama gitu ya, bagaimana menurut keluarga. Nah tentunya balancing of life ini adalah perlu beberapa indikator, 5 bahkan 6-7 indikator harus disatukan dan kemudian kita sepakati it's the balancing of life. Gitu ya, jadi kerja mati-matian silahkan, tapi pertanyaan kalau bisa kerja nggak mati ngapain yang mati-matian itu? Work life balance ya Kak ya. Betul. Gimana menurut panelis Kak Tania nih? Dari Iya, kadang-kadang kita susah mengadjustnya dalam kehidupan sehari-hari Pak. Kalau udah istirahat maunya istirahat terus. Iya, betul Kalau sih. udah kerja maunya kerja Kerja terus. terus. Ini kadang-kadang yang switch-nya nih, on off-nya nih Pak, yang kadang-kadang kita kurang bisa Kurang, manage gitu. Baik. Gitu ya Mas Ryan ya? Ya kembali, satu hari itu 24 jam. Satu hari 24 jam kita akan untuk bekerja dalam 1 minggu. Saya bilang jangan per harian lah, susah nanti bagi sharingnya ya. Kali 7, 24 kali 7, 140, 180 jam. 180 jam berapa jam saya untuk kerja? Jadi 180 jam kerja, anggaplah kalau sepertiganya berarti kan sekitar 60 jam untuk kerja. Walaupun normalnya kan kalau aturan pemerintah 40 jam ya. Oke kita 60 jam deh, udah 50% lebih tinggi. Oke, nah tinggal pertanyaan 60 jam kerjanya itu adalah ada result atau 60 jam kerja tapi unresult. Yang terjadi kerja mati-matian karena apa? Kita sudah bekerja dengan kuantitas waktunya cukup tetapi kualitasnya kurang. Gitu. berarti itu Produktif ya, iya, tapi lewat gitu ya, iya Pak ya? antara kerja cerdas dan Justru kerja justru lelet itu tidak produktif. Lelet itu tidak produktif. berarti balik lagi ya time managementnya ya. Time management juga iya, jatah kuenya sama setiap hari. Bagaimana untuk bisa lebih optimal? Oke deh Pak, kita masih ada sisa 3 amplop nih Pak. Udah deh ya udah amplop bajunya. Warna Dita aja, aku Dita ya, hijau deh. warna green, oke warna hijau, Biar silakan. gampang. Oke. Kita Ini masuk kerasa. ke Biar kita amplop duluan ya, Iya, biru boleh. hijau. Mereka belakangan aja Pak ya. Baik, sama ada 3 pertanyaan. Pertanyaan ini kita perlihatkan dulu. Oke, inilah pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Oke, silakan Kak Rain. Masuk pertanyaan pertama. Bagaimana lingkungan kerja yang positif dapat mempengaruhi semangat kerja? Bagaimana lingkungan kerja yang positif? Sebetulnya kan secara otomatis situasi kondusif, lingkungan kerja yang positif itu kondusif ya. Iya. Kondusif itu artinya begini loh. Positif itu jangan diartikan bahwa hanya positif bahwa atasan baik. Nah, itu positif. Oh menurut anak buah atasan baik, kita salah nggak negur itu positif. Salah. Itu negatif. Justru lingkungan kerja yang kondusif. Pemilihannya Pak ya, jadi kondusif ya. Kondusif ya, kondusif. Kenapa kondusif? Kondusif itu kan
conduct, bisa menyatukan dan kemudian membuat sesuatu yang baru. Karena kalau salah kemudian didiamkan, berarti kita mengamini kesalahan itu kan. Iya. Dan kemudian kita tidak perform dan tidak dikatakan bahwa saya tidak perform, maka puas pada titik itu. Tapi ketika tidak perform, kemudian pimpinan mengatakan Anda tidak perform, maka ada sebuah spirit, saya harus jadi lebih baik, perform, melakukan aktivitas yang lain. Extra effort contohnya gitu ya. Nah ini yang pengertian kondusif itu ya. Kedua, bukan hanya interaksi atasan bawahan, tetapi juga intradepartemen. Departemen lain dengan kita saling mendukung, saling punya tanggung jawab. Karena orientasinya intradepartemen itu apa? Orientasinya bukan departemen saya yang penting bagus, departemen saya, tetapi lebih ke arah visi misi perusahaan. Maka dibutuhkan intradepartemen itu yang disebut kondusif ya, gitu. Baik, Pak, terima kasih. Jadi kondusif Pak ya, kuncinya Kondusif, ya. kondusif. Mampu memaknai feedback secara positif ya Pak Iya, ya, iya. dan konstruktif. Iya, Pak ya. betul. Thank Luar you, Pak. biasa. Ada lagi Kak Tania pertanyaan selanjutnya? Oke, tadi kan kita bicarain kalau misalnya pekerjaan kita itu sesuai dengan minat Passion. kita ya, Pak. Minat, oke. Passion kita. Tapi kadang-kala kan tadi Pak Min bilang kadang-kala kayak Pak Min nih tidak sesuai dengan jurusannya. Pak Min kasih tahu kita dong kiat-kiat caranya mengatasi bosan untuk pekerjaan yang monoton, rutin, tapi kita nggak seneng sama kerjaannya. Tipe Gen Z banget nih kayak aku kayaknya ya. Begini, bosan itu adalah sebuah aktivitas yang sama, terus-menerus, kemudian tidak ada sebuah variasi lain, maka itu membosankan, kira-kira begitu ya Pak Maman. Sebetulnya kan aktivitas pekerjaannya boleh sama, Iya. kegiatan, cuman metode kerjanya bisa berbeda. Sering terjadi begini, yang paling simpel di dalam kantor, wah yuk meetingnya bosenin deh. Nah itu yang simpel kan, wah meetingnya bosenin, presentasinya bosenin. Kenapa? Karena namanya meeting, presentasi selalu harus di ruang meeting. Kan begitu ya? Kemudian secara formal kan ya, kemudian dia selalu menjadi leadernya yang mimpin. Udah tahu bahasanya begitu, gaya bicaranya komunikasi seperti itu, dan memang menjenuhkan. Maka kan bisa dirubah dengan kontennya sama, ingin yang dibahas sama konten, tetapi kontekstualnya bisa sama, beda kan? Apa? Yuk kita meetingnya nggak usah di kantor, yuk kita meetingnya ke Monas aja di kebun, di taman. Oh. Di Itu kan pantai sudah mungkin ya. kontekstual suasana beda. Atau anggaplah kalau jauh, kantor jauh, di kantor, oke besok kita meeting pakai bajunya baju koboi deh. Udah kan berarti, Pak, Bajunya ya, baju bukan koboi meeting aja, ya. bukan pakai seragam kantor. Kreatif ya. Jadi Ada dress code-nya ya. Iya. Atau kita meetingnya nanti di gudang, di warehouse yang terlalu sudah dibersihkan. Mari kita meetingnya sambil lesehan. Oke. Itu kan sebuah sebetulnya konten atau meeting ingin di delivery sama, kontekstualnya yang berbeda. Dan kemudian diganti lagi, leadernya digilir deh. Kali ini si Anu, besok kamu ya meeting leadernya besok. Nah, di situ ada proses pembelajaran. Ada proses komunikasi, ada proses pembagian tugas yang merata. Karena kadang-kadang di dalam meeting itu kan ada pendengar yang baik kan. Iya. Aman, Pak, diem aja deh. Spesialis. Spesialis diem gitu. Ya, jadi bagaimana tentunya konteks dan konten itu perlu diselaraskan, disinergikan. Bagaimana mengatasinya. Kayaknya habis ini pemirsa di rumah punya banyak ide nih gimana cara meeting yang biar nggak ngebosenin ya. Karena emang bener ya. Kadang bikin kita ngantuk kayak. Ada lagi pertanyaan Kak? Pertanyaan selanjutnya? Ini terkait tadi Pak, artinya kan ini membutuhkan peran para mentor ya Pak ya, atau Oke. pimpinan di kantor, dan juga tadi Bapak sampaikan secara vertikal dan horizontal ya Pak. Iya, iya. Nah, bagaimana sih Pak peranan masing-masing tadi Pak ya, dari sisi mentor dan juga rekan-rekan yang menumbuhkan semangat kerjanya lebih profesional? Baik. Semangat kerja lebih profesional. Begini, sering sekali di dalam kantor itu kan ada sebuah brainstorming, meeting itu ya. Kita punya problem, apa gagasan Anda? Apa gagasan Anda? Nah, begitu mengutarakan gagasan langsung dicela. Gitu kan, langsung dicela. Oh idenya kampungan, oh idenya nggak masuk akal. Ini adalah sudah mendowngrade situasi meeting tersebut dan mendowngrade nuansa bahwa kebersamaan itu sudah hilang. Kenapa? Ketika orang punya gagasan kemudian dicela, maka akan terjadi suasana yang tidak nyaman. Maka namanya brainstorming tidak boleh mencela gagasan. Jadi oke, kita catat, semua dicatat, kemudian dari semua itu baru kita simpulkan mana yang apply to do.
yang bisa kita eksekusi. Kenapa? Karena gagasan itu kan sifatnya liar. Belum lagi ditambah dengan pengalaman dan sebagainya, itu yang membuat gagasan atau ide liar itu menjadi sebuah yang inovatif dan aplikatif kan. Hanya dibutuhkan knowledge tambahan, dibutuhkan pengalaman tambahan, dibutuhkan peran teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Pak Min ya. Nah pemirsa, seru banget ya pembincangan kita, banyak sekali insight-insight yang menarik. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Zulaika dalam program Win Wonder Inspiration. Nah pemirsa, sesuai dengan tema kita hari ini, bagaimana menjiwai profesi, kita akan melanjutkan lagi sesi tanya jawab kita bersama dua panelis, ada Kak Tania dan juga Kak Ren, yang dimana ada sisa 2 amplop nih Pak Min. Iya. Jadi panelis kita akan memberikan pertanyaan lagi ya? Amplop Pak Min merah mau- sajalah. Oke, warna merah. Silakan dibuka dulu Kak Panas Tania. juga ya kayaknya ya. Iya, membara, menyala abangku ya warna merah. Oke, pertanyaan dari amplop warna merah. Seperti biasa, ada 3 pertanyaan dari para panelis kita. Silakan Kak Tania dibacakan pertanyaan yang pertama. Oke Pak Min, tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang profesi yang kita jiwai gitu ya Pak Min. Ternyata bagaimana sih cara menemukan makna dan tujuan dalam pekerjaan yang kita lakukan? Takutnya tuh kita cuma melakukan aja cuman nggak ada maknanya. Iya, Jadi benar sih. cepet bosan Pak Min. Apa nih kiat-kiat ini Pak Min? Ya, banyak sekali teman-teman kita ketika bekerja itu hanya sekedar mencari uang kan. Iya. Mencari uang, ya itu karena apa? Karena ya itu kebutuhan sehari-hari. Betul nggak? Betul. Uang adalah kebutuhan kita. Tetapi apakah makna hidup kita hanya untuk uang? Kira gitu kan? Nah, Benar sih ya. ya, kembali ke pertanyaan sebelumnya, sebetulnya ada meaning of life. Meaning of life itu kan pekerjaan, orientasi uang, family, orientasinya apa gitu ya. Kemudian ada lagi kemudian happiness kita seperti apa. Kemudian juga ada religiousnya gitu ya. Kita harus seperti apa. Nah, maka makna hidup itu adalah sebetulnya kumpulan dari berbagai aktivitas hidup yang memiliki makna hidup untuk apa. Nah, makna hidup untuk apa itu, maka kita perlu merenung ya. Sehari-hari mengatakan bahwa bekerja itu ya udah cari duit selesai. Tapi coba kita ambil waktu healing, bahasa sekarang keren ya. Oke. Apa yang ingin saya capai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Nah, kira-kira lagi itu ya. Nah, apa makna hidup buat saya? Makna hidup tuh bisa untuk pribadi dan family. Pribadi artinya saya sudah studi sekian lama, punya jabatan ini, pekerjaan ini, apa sih maknanya saya melakukan tugas ini, gitu ya. Apa sebagai presenter, apa sih maknanya presenter? Sebagai motivator, apa sih maknanya sebagai motivator, gitu ya. Sebab kalau bicara makna sebagai uang saja, mungkin banyak kan pekerjaan charity tidak diambil. Gitu kan? Dalam Karena sih maknanya ini. uang, karena charity Benar, no money gitu kan. Iya. Nah, di situ kan sebetulnya ada makna lain selain uang. Charity itu kan ya, ya bisa networkingnya, bisa karena keterpanggilannya, karena panggilan apa karena Gusti Allahnya gitu ya dan sebagainya. Nah, maka kita perlu healing, kemudian kita bikin program. 5 tahun saya ingin seperti ini, 10 tahun. Dan kedua, makna itu kan sebetulnya ada 2 juga, for myself diri saya dan for the others. Ya. Nah, Back to community. apakah dengan bekerja totalitas tadi mati-matian itu ya maju tak gentar membela yang bayar kira-kira begitu ya. Itu maknanya hanya untuk saya atau saya dan orang lain. Maka ketika makna itu ada orang lain, manfaatnya. Oh, ingin umroh orang tua atau ingin berkeluarga atau ingin menyekolahkan anak ke luar negeri. Itu kan sebetulnya sudah punya meaning. Iya. Ya, meaning ya. Nah, itulah. Nah, yang saya khawatir pertanyaan tadi adalah diperoleh dari teman-teman kita adalah mencari uang hanya untuk dirinya. Tapi tidak mencari uang untuk orang lain. Maka tidak ada makna untuk secara umum. Oke, berarti harus ada motivasi juga Pak ya, kenapa kita kerja sekeras itu. Pertanyaan selanjutnya Kak Ren. Baik, begini Pak Min, bagaimana cara menghubungkan nilai-nilai pribadi dengan tuntutan profesi agar berada di suatu tempat itu kita inline antara tujuan perusahaan dan dalam diri kita juga terjadi pemenuhan kebutuhan nilai-nilai dan juga kita bertumbuh Pak. Ya, ya. Oke. Maka
Kalau melihat dari situasi tersebut, kan saya sempat mengatakan butuh enlargement, butuh empowerment, butuh enrichment. Ini sebetulnya kan menjawab tentang kebutuhan kita, bagaimana kebutuhan pribadi dan non pribadi. Non pribadi itu bisa family, saya anggap non pribadi ya, karena ada orang lain. Family itu bisa juga orang tua, mertua, saudara, adik ipar dan termasuk lingkungan. Itu non family. Nah, ketika kita melihat itu, maka apa yang perlu kita lakukan? Berkarir. Kenapa berkarir? Berkarir kelihatan kan hanya sekedar jabatan naik, income naik. Sepintas kesannya begitu. Sebetulnya tidak. Pada komunitas kita tuh naik loh. Kita kumpul. Dulu kumpulnya dengan orang frontliner, sekarang kumpul dengan middle management. Kemudian kita karirnya naik lagi. Oh, kumpulnya dengan para CEO. Ada perubahan circle gitu pada daerah. Perubahan atmosfer, perubahan circle. Teman-teman kita, kumpulan kita. Jadi lebih ada peribahasa begini. Jangan kita merasa orang paling pinter di antara orang bodoh. Kumpulan orang bodoh. Lebih baik kita menjadi orang bodoh di antara para orang pinter. Gelas kosong Pak ya. Selalu menjadi gelas kosong. Iya, artinya apa? Ibaratnya saya nggak apa-apa orang bodoh deh di antara para profesor gitu. Ketimbang saya orang pinter di antara orang-orang bego gitu kan. Kan tidak ada punya not values itu. Nggak ada meaning saya punya hidup. Ya, ini jadi bagaimana jembatannya adalah karir. Karir itu adalah sebetulnya ya tidak sengaja selain income dan jabatan, kemudian circle, lingkungan. Kemudian apa lagi? Tuntutan, olah pikir. Jabatan paling semakin tinggi kan semakin mikir gitu loh. Semakin capek, banyak tuntutan. Ya? Karena apa? Dulu tanggung jawabnya hanya satu departemental naik, jadi 3 departemenan naik lagi, whole departemen saya tanggung jawab. Itu kan tanggung jawab mikir ya. Nah, untuk mencapai karir tersebut maka butuh dikejar dan direbut. Bukan hanya dikejar. Dikejar kemudian kita rebut. Rebut tuh artinya tetap ada norma-norma ya. Bukan bukan apa? Berenang gaya-gaya katak. Kiri nyikut, ke bawah nendang, atas jilat gitu. Nah, itu kan berenang gaya katak kan? Ya, kita jangan lakukan itu. Istilah baru ya. Dikejar dan direbut. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir Kak ya dari Kak Tania. Oke, Pak Min, tadi kita bicara soal pengembangan diri ya. Kita belajar adaptasi gitu yang Pak Min bahas. Tapi Pak Min, ternyata apa sih peran pengembangan diri ini dalam menumbuhkan kecintaan pada profesi yang tidak kita senangi, Pak Min? Udah kita nggak senang, kita disuruh memperdalam lagi. Aduh, ini benar banget sih. Oke. Ada peribahasa begini. Karena nggak kenal maka nggak sayang. Ya kan nggak kenal nggak sayang gitu. Jadi sama ketika 2 orang pria wanita coba lihat gitu. Ketika udah banyak komunitas, ada dialog, ada komunikasi, menarik juga ya, menyenangkan juga kan. Oh jadi akhirnya menarik, senang gitu. Nah itu. Demikian juga di dalam profesi. Ya, banyak sekali profesi-profesi yang dia tidak tahu bahwa aduh saya nih pendidikan begini atau saya senangnya seperti ini, passionnya seperti ini ada tawaran seperti ini, nggak senang. Karena apa? Saya belum kenal pekerjaan seperti itu apa. Kayak contoh saya orang teknik, kemudian masuk ke sales. Awalnya aduh kerjaan sales kok kayak gini ya, keliling-keliling, muter-muter, kemudian diomelin pelanggan gitu. Kena hujan, kena panas, nawarin, terus belum lagi pas di lapangan ketemu calon mertua gitu. Apa artinya apa? Profesi itu kok rendah banget gitu. Kira-kira begitu ya. Karena apa? Kita tidak menjiwai profesi itu. Tapi ketika kita menjiwai, ternyata itu sebuah kebanggaan. Nah, sebuah kebanggaan yang bisa dibanggakan buat orang luar tuh bisa istri, bisa mertua gitu. Ini karena apa? Karena kita menjiwai dan kita memahami profesi itu. Ya, bagaimana cara menjiwainya? Nah itu kembali ya bahwa mindset kita adalah setiap jabatan, setiap pekerjaan itu memiliki resiko enak dan tidak enak. Dan kita perlu menikmati itu semua. Makan daging tuh jangan dianggap enak semua. Ada resiko kolesterol. Makan ikan jangan enak semua, penuh protein, penuh gizi, ada risiko durinya loh. Begitu kan? Bunga mawar jangan dianggap enak semua, harum, ada risiko durinya. Dan seterusnya. Ya. Jadi setiap aktivitas kehidupan kita punya resiko. Duduk sekalipun kita punya resiko. Diam di rumah pun sekali punya resiko loh. Loh ya. Nah, tinggal bagaimana kita mengantisipasi resiko-resiko tersebut menjadi minor. Jadi tidak ada hidup yang kita makan di rumah ada risiko, ada risiko mules, ada
Kan bisa terjadi kan? Betul. Oke, ya Luar silakan. biasa, aku kayak barusan kena mental nih Kak sama pertanyaan yang terakhir ya. Karena bener juga sih ya. Pertanyaan yang bagus nih dari para panelis. Pak, kita masih punya satu amplop terakhir. Jadi Boleh udah pilih? nggak bisa milih lagi nih Pak, udah nggak ada pilihannya. Kami dalam hidup tidak bisa memilih. Iya, Salah satunya. Dinikmati dan dinikmati betul dijalani. sekali. amplop terakhir. Yang terakhir, pertanyaan untuk Pak Min. Baik Pak, apa makna menjiwai profesi agar para audiens atau para pemirsa memahami, oh ini ya berarti saya dalam kondisi sudah menjiwai apa yang saya lakukan ya. Oke, jadi kalau Mana boleh ajar pilih, nih kita kalau ya. boleh pilih tadi saya bilang amplopnya kasihin Mbak Dita aja. Pertanyaannya kasih ke sini. Berarti aku Nggak yang boleh menjawab milih ya. sekarang ya. Dimulai Karena dari nggak boleh 60 milih. detik. Baik. Gimana Pak? Bagaimana supaya kita bisa menjiwai profesi itu ya? Pertama adalah yang perlu kita lakukan, menjiwai itu kan sebetulnya sudah pada tahap 2-3 tahap setelah kita kenal. Ya, tahu, kenal, kemudian bisa menerima gitu ya. Setelah bisa menerima, saya bisa mau mencoba melakukan, kemudian menemukan nikmat, baru saya akan menjiwai. Nah, proses inilah sebetulnya yang perlu kita lakukan. Jadi tidak bisa menjiwai itu ujuk-ujuk muncul. Bagaimana Anda menjiwai profesi itu? Susah. Ada proses awal yang harus kita lalui. Nah, proses awalnya bisa ada yang singkat, bisa ada yang memang cukup panjang untuk menjiwai profesi. Nah, tergantung apa? Tergantung yang disebut dengan kurva belajar. Nah, kurva belajar itu ada pekerjaan tertentu kurva belajarnya pendek, dikasih tahu sebentar langsung ngerti. Iya. Tapi ada juga kurvanya panjang tuh dikasih taunya mungkin baru 6 bulan, setelah melakukannya 6 bulan 1 tahun baru bisa menjiwai. Ya, di dalam ilmu pengetahuan begitu. Jadi tingkat kesulitannya semakin banyak, semakin complicated, biasanya akan semakin lama. Nah, ketika semakin lama kita berada di lingkungan tersebut, biasanya akan semakin menjiwai profesi itu. Karena apa? Sudah tahu liku-likunya, sudah tahu selahnya. Sudah kayak saya nih, saya kurang lebih sudah 40 tahun di dalam dunia selling penjualan, yang menjiwai sekali dunia selling. Jadi mimpi pun mimpi jualan gitu. Minggunya gue jualan, omset, closing gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi menjiwai. Nah, kembali kita akan satu frekuensi ketika punya komunitas yang sama. Nah, menjiwai itu artinya ketika saya punya profesi ini, masuklah ke dalam komunitas yang satu profesi. Komunitas apapun profesinya, apakah profesinya tentang keilmuan, apa profesinya hobi, menjiwai kan bisa saja orang hobi foto, hobi ke gunung, ya, kemudian ada juga profesi yang berkaitan dengan teknologi, bisa berkaitan dengan dunia arsitektur. Nah, kita masuk ke dalam komunitas karena di sana kita akan kembali belajar lagi, pengayaan lagi, punya pengalaman dari pihak-pihak lain yang kemudian menjadi sebuah pengayaan lagi buat saya. Dan di situlah kita menjiwai. Thank you Pak Min. Tunggu sebentar Pak Min ya. Sebelum kita lanjutkan lagi pemirsa, kita akan kembali lagi dalam program Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Zulaika dalam program Win Wonder Inspiration. Pemirsa, hari ini sesuai dengan tema kita bagaimana menjiwai profesi, bersama dengan finalis kita juga ada Kak Tania dan juga Kak Ren, dan juga ada motivator kita di sini Pak Min yang sudah menjelaskan dari tadi ya banyak sekali insight-nya bagaimana kita untuk menjiwai profesi, karena ya zaman sekarang banyak banget tuh pekerja, mungkin pemirsa di rumah juga banyak yang mengeluh ya dengan keadaan sekarang, padahal sebetulnya kita bisa lebih mencintai lagi pekerjaan kita untuk lebih bersyukur ya. Mungkin bukan untuk diri kita sendiri, bisa juga untuk orang lain, bagaimana pekerjaan itu balik lagi ke masyarakat, membantu orang lain ya. Mungkin rezekinya bukan untuk diri kita, mungkin rezekinya dititip Tuhan untuk orang lain. Luar biasa, kita akan mendengarkan lagi banyak sekali penjelasan dari Pak Min tentunya, dan juga pertanyaan dari panelis kita Kak Tania dan juga Kak Ren. Lanjut nih Kak, ada pertanyaan lagi? Oke Pak Min. Apa saja tanda-tanda seseorang
sebenarnya tuh belum menjiwai profesinya Pak Min, tapi dia maksain aja kerja karena nggak ada pilihan lain ya Kak. Wah, sulit Oke. ya sebenarnya. Ciri-ciri orang yang tidak menjiwai profesi, ya. Yang pasti yang akan tampak dalam kasat mata, kerja ogah-ogahan. Itu kerja ogah. Jadi melakukan melakukan tapi tidak dengan totalitas, tidak dengan hati, tidak dengan sungguh-sungguh gitu ya. Itu adalah orang yang kelihatan tidak menjiwai profesi. Kemudian hal yang kedua adalah dia tidak akan melakukan yang disebut dengan the best performance. Dia dikasih tanggung jawab melakukan, tetapi belum tentu itu adalah yang terbaik. The best performance ya. Nah itu dua hal yang sangat ketara. Kenapa? Karena disitulah akan kelihatan totalitas seseorang itu melakukan bekerja dengan secara sungguh-sungguh ya, dengan hati, kemudian dengan kinerja yang performance top gitu ya. Nah itu dua hal. Nah pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kok bisa demikian? Karena dia tidak menjiwai tanggung jawab. Dia tidak ikut bertanggung jawab atas putusan dia. Ya, dia mau bekerja di perusahaan tersebut atau di kegiatan sosial tersebut ketika oke, saya bantu. Betul nggak pengertian bantu itu adalah totalitas? Betul saya akan menerima pekerjaan ini, tekan kontrak. Betul nggak bahwa saya menerima pekerjaan ini? Karena menerima pekerjaan kadang-kadang dilihat kan yang cuma enaknya aja, komplainnya aja yang keluar dulu. Ya, jadi setiap pekerjaan, setiap jabatan, setiap aktivitas, apakah itu bisnis non bisnis itu pasti memiliki resiko senang dan resiko juga tidak senang. Ya tidak senang itu, aduh nggak sesuai dengan nurani. Tapi perlu kita lakukan karena tanggung jawab, maka saya lakukan dengan senang hati. Karena tanggung jawab saya lakukan dengan totalitas. Karena tanggung jawab saya bertanggung jawab atas putusan saya. Ya. Yang sering terjadi adalah saya tidak bertanggung jawab atas putusan saya sendiri. Nah, ketika menemui orang-orang macam demikian, demikian adalah tentunya kalau sebagai pimpinan kita perlu, ya, bukan perlu ya, bisa jangan sampai salah asuh. Selalu bicara, oh si itu nggak perform, kita training, kan gitu ya. Padahal itu bukan butuh training. Training yang digoyangkan otaknya. Iya. Trainingnya, coaching yang dibutuh raganya, hatinya itu disebut dengan counseling. Nah, orang macam demikian yang tidak totalitas itu bukan butuh training tapi butuh counseling. Why Anda tidak perform? Why Anda tidak totalitas itu? Maka butuh counseling karena ada hambatan emosi, hambatan hati sehingga saya bekerja dengan tidak sepenuh hati. Jadi counseling. Kalau suruh melakukan dengan sungguh-sungguh benar dia bisa perform karena skillnya sudah ada, knowledge-nya sudah ada, coachingnya sudah punya. Skillnya sudah punya, hatinya yang nggak punya. Berarti ini balik lagi bagaimana kerja jadi seorang yang profesional, Pak ya. Harus bertanggung jawab ya. Bertanggung jawabnya ya tiga attitude, knowledge, and skill tadi ya. Iya. Luar biasa. Menyambung statement Bapak yang terakhir Bapak, yang tadi Bapak sampaikan terkait tanda-tanda orang belum menjiwai profesinya. Apakah ada faktor-faktor yang secara eksternal yang mempengaruhi sehingga bisa jadi orang yang tadinya top perform tiba-tiba bisa jadi turun gitu Bapak. Situasi-situasi berdasarkan pengalaman Bapak nih Pak. Apakah ada faktor-faktor secara kita sebut aja Pak ya, secara eksternal yang akhirnya berdampak kepada diri dia secara internal? Ya. Pasti ada faktor eksternal. Eksternal itu kan bisa pimpinan, bisa atasan, bisa kebijakan perusahaan gitu ya. Kalau di dalam lingkungan sosial ya bisa saja pemilik atau pimpinan yayasan tersebut kan, itu kan eksternal ya. Tetapi itu semua kan bisa terjadi ketika diri saya lemah. Ketika saya bisa termotivasi gara-gara faktor orang lain. Nah kalau kita bicara tentang ilmu leadership in out, kita bicara tentang meaning of life in out, apa yang ada di dalam diri saya, kemudian saya keluarkan gitu ya, maka kita tidak mengenal istilahnya bahwa saya bisa perform itu gara-gara faktor luar kan. Saya bisa totalitas karena memang internal saya, karakter saya, jiwa saya, memang kalau bekerja itu ya totalitas. Memang saya seperti ini. Poin Bapak seperti itu Pak ya, pada Pak yang saya Habit kerjanya udah begitu Habit. Mas Ryan. Dan itu kan bisa dibikin. Habit itu kan dari Kebiasaan. coba diulang dan menikmati keulangan itu kan menjadi habit.
punya kesadaran itu ya Pak ya, dari Iya. dalam dorongan itu yang membuat dia bisa bahasanya tangguh dan kuat gitu Pak ya. Ya sama ini bisa dicek lah. Saya kan ada sebuah aktivitas juga sosial, webinar dan sebagainya gitu ya. Saya sering sebagai penyelenggara sudah 4 tahun, tetapi juga sering dipanggil juga sebagai narasumber. Buat saya ngomong di dalam Zoom contohnya. Zoom yang hadir 5 orang, 2 orang, 10 orang, 100 orang, spirit saya di dalam menjelaskan, spirit saya di dalam mengeksplor 100% sama. Jadi saya tidak akan lagi terpengaruh, gara-gara yang hadir di dalam Zoom itu 500 orang baru saya antusias, ketika cuma 3 orang, 4 orang, 5 orang, kalau saya melempem gitu. No, sama. Itu kan yang susah itu. Kita harus mencari cara balance-nya dulu. Karena nih, Kak, inner powernya kayaknya. kan, inner powernya itu loh. Hmm. Inner power. Jadi power saya, energi saya itu timbul karena dari dalam. Bukan karena faktor luar. Kalau tadi kan luar kan? Iya. Oh, enggak, dari dalam. Luar biasa. Thank you, Pak. Thank you. Kak Ren, apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah habis ya pertanyaan dari amplopnya ya? Habis dari amplop cinta. Wah, ternyata sudah habis. Berarti saatnya Nah, ada? berarti saatnya saya yang bertanya ini Oh, Kak, kayaknya. oke. Wah, mahal nih, pertanyaan mahal nih. Waduh, enggak dong. Jadi takut nih, kayaknya Kakak aja deh Kak yang tanya. Kenapa Mbak Dita? Kak Dita. Kalau misalkan nih Pak ya, kita kerja mau dimanapun kan harus mudah beradaptasi ya. Yes. oke. Kadang kan namanya manusia itu ada sisi introvert dan juga ekstronya Pak ya. Ya. Untuk orang intro tuh kadang kayak beradaptasi tuh lebih susah sebenarnya Pak. Mau mencoba tapi ada rasa kayak tertahan, takut salah, takut apa segala macam. Bagaimana sih Pak untuk biar lebih mudah beradaptasi? Oke, baik. Ini pernah dikupas ya beberapa waktu yang lalu tentang orang introvert dan ekstrovert gitu ya. Mindset orang introvert itu yang perlu kita rubah, bahwa introvert itu bukan berarti pendiam. Introvert itu bukan orang pendiam. Banyak orang introvert yang bawel, cerewetnya ngelebihin orang ekstrovert. Iya. Taunya Aku intro soalnya. Nah, yang membedakan sebetulnya bukan cerewet dan tidak, mau Iya. berbicara dan tidak. Introvert itu lebih ke arah dia tidak nyaman ketika harus bercerita tentang hal-hal yang sifatnya personalized, sifatnya yang pribadi. Ngomongin keluarga, apalagi ngomongin keluarga intim dan sebagainya. Buat dia alergi, orang introvert. Tapi kalau orang ekstrovert ngomong ginian tidak alergi. Ngomongin mertua gue begini loh, bini gue begini loh. Nah, itu kan. Nah, itu orang ekstrovert tidak merasa risih, tidak merasa tidak nyaman. Dia biasa-biasa. Orang introvert betul merasa tidak nyaman. Aspek privasinya yang dibicarakan. Tetapi bawelnya, cerewetnya, komunitasnya dia bisa sama. Nggak ngaruh. Hanya saja stampingnya orang luar, bahwa orang introvert itu pendiam, orang introvert itu enggak. Banyak orang introvert bawelnya nggak ketulungan loh. Karena aku juga intro sebenarnya Pak. Zaman sekarang kan generasi Z atau misalkan millennials itu selalu cek MBTI-nya ya. Jadi MBTI-nya apa, ternyata aku introvert Pak. Ya, terus? Makanya padahal aku rasa tuh bawel. Tapi Tapi cenderung bener. pada topik pembicaraannya apa ya Pak ya? Area Iya. mana yang tidak bisa dibuka untuk orang introvert Iya, gitu Pak? iya. Ya hal yang privacy dia nggak nyaman. Kayak nanya, Mbak udah lahirnya kapan, bulan apa, udah punya pacar belum? Nah itu kan privacy tuh. Oh iya sih, Dia bener tinggal, sih, bener. ngapain sih nanya-nanya gituan? Itu privacy kan. Tapi kalau diajak ngobrol, wow, semalaman Lancar gelar ya. wayang gitu. Konteksnya jadi gini Pak, pertanyaan Mbak Dita tadi. Ada orang yang pasif. Iya benar-benar. Ya. Pasif berada di suatu tempat baru. Proses adaptasi yang idealnya seperti apa sih yang perlu menggerakkan orang pasif ini Pak? Oh, oke. Dari dalam diri dia, betul Iya, ya Mbak Dita? iya, ya? karena Oke, kalau sulit pertanyaan ya itu untuk beda ya, mendapatkan pertanyaan networking beda ya. Ya. Bagaimana orang yang pasif atau kurang aktif atau enggak cerewet, enggak bawel itu supaya masuk ke dalam komunitas yang itu. Oke. Yang pertama kan ini peran orang lain atau peran diri dia. Kalau peran diri dia artinya dia kan harus mau berkomunitas. Tapi sudah nyemplung ternyata pendiam, maka biasanya yang perlu dilakukan seorang leader yang baik atau kelompok itu adalah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pasti bisa dijawab. supaya lebih aktif. Supaya jadi Namanya memberikan siapa? pertanyaan. Bukan confidence-nya Pak. Iya. Iya. Karena ya baik di dalam forum dunia bisnis kan begitu. Ada orang yang aktif dan pasif gitu ya. Pendiam lah kalau bahasa pendiam dan kemudian yang cerewet ya. Nah, ketika orang pendiam itu dikasih pertanyaan yang sulit,
tidak bisa jawab, maka dia akan merasa grogi, takut dan Ngedown. sebagainya, maka tidak berani untuk mengungkapkan lagi. Tapi ketika diberikan pertanyaan yang yakin dia bisa jawab, mau nggak mau kan dia jawab. Jawab mulai aktif kan. Nah, tinggal kita teknik bertanyanya probing, ya. Teknik bertanya kan probing. Probingnya jangan menggunakan metode close probing, tapi mesti open probing. Kalau close probing kan lebih singkat. Bisa nggak? Ya nggak? Setuju tidak? Nah, itu close. Open probing, bisa nggak diceritakan lebih detail? Nah, dia bercerita tuh. Jadi dengan open probing. Teknik bertanyanya dibutuhkan dari siapa leader di situ. Baik Pak, baik. Jadi Luar biasa. kita juga membutuhkan melatih fleksibilitas ya Kak ya. Betul, betul. Untuk ada di berbagai kondisi ya Pak Iya. ya. Kadang-kadang kan kita masuk kerja nih 1-2 bulan kita nggak suka, kita keluar. Iya. Betul nggak? Sekarang kita kayak gitu ya Mas Reni. Kita melakukan ini nggak suka, kita keluar, kita Betul tinggalin. sekali. Dilema anak-anak kantoran sekarang kan kayak gitu tuh ya Pak ya. Berarti kita Luar harus biasa. latih ya Pak ya. Iya. Satu dilatih, kedua pun pasti orang yang mental seperti itu tidak akan sukses. Saya berani jamin tidak akan sukses. Langsung loh Mas. Nggak akan sukses. Nggak akan sukses. Tidak akan sukses. Itulah yang karena menutupi habit hari itu ini akan ya. dibawa ke seharian dia, kemanapun dia berada hidup. Yang memberikan kesan tidak bertanggung jawab gitu. Bayangannya pada akhirnya gitu ya. Bisa Untuk diri tidak dia bertanggung- sendiri pun dia sulit bertanggung jawab ya dengan proses seperti itu. Wah, luar biasa ya, hari ini banyak sekali insight-insight yang sangat menarik dan juga positif. Tentunya pemirsa di rumah akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang baru ya dari kedua panelis kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Tania dan juga Kak Rain, dan juga tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Min yang sudah hadir hari ini Pak ya, selalu semangat. Ya. Sebelum closing Pak, kita ingin mendengarkan sedikitnya quote atau kata-kata motivasi dari seorang Pak Mindiarto. Silakan Pak. Mengambil tanggung jawab adalah bukan sebuah magic, tetapi sebuah proses. Jadi artinya apa? Tanggung jawab itu akan kita bisa delivery ketika setiap langkah tindakan lakukan itu kita lakukan dengan benar. Maka endingnya akan menjadi benar. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Min ya. Terima kasih banyak Pak Min ya. Sama-sama. Hari ini kesimpulan yang bisa saya dapatkan pemirsa, ya pengalaman itu adalah guru kehidupan ya. Sekarang kita tuh berada di universitas kehidupan. Dan kita membutuhkan banyak sekali pengalaman untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak cuma berguna untuk diri sendiri, tapi juga berguna untuk nusa dan bangsa. Terima kasih pemirsa, tidak terasa ya. Akhirnya kita sudah di penghujung acara. Di acara kesayangan kita, Win Wonder Inspiration. Tetap tonton terus di Sinpo TV. Saya Dita Zulaika pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Min. Terima kasih.